Al-Quran, hadis, ilmu, dengan moto bersatu, bersungguh-sungguh, berdoa. Insya Allah akan diresmikan dan diluncurkan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Untuk apa ini kita lakukan? Hanya satu ucapan pengabdian kepada Allah dan Rasul. Di samping saya ada ketua komite dan wakil ketua komite Mandua Deli Serdang, yang mereka ini memang tidak diragukan lagi. Walaupun misalnya ada macam-macam suara, tapi ini cantik, indah, damai, dan terhindar dari penyakit negara korupsi. Terhindar, saya garansi, buktinya ini. Itu barangkali nanti lebih jauh pasti Pak Kakanwil akan memberikan ide sekaligus kemampuannya. Nanti banyak undangan kita, tapi tetap kita lakukan protokoler kesehatan, karena doa kita Indonesia bulan Juli sudah tatap muka, belajar. Kenapa? Dengan belajar, insya Allah virus corona akan diangkat oleh Allah. Alasannya apa? Karena orang yang belajar dilindungi, bahkan ditanggung oleh Allah biayanya. Allah Akbar. Saya pikir itu, saudara-saudaraku dari Tarbiyah News, saya bangga dan saya senang kita terus berkarya membangun bangsa Indonesia menjadi adil dan makmur. Ya, apakah setelah launching ini di Kabupaten Deli Serdang, ya, di tingkat kecamatannya apakah akan dibuat juga? Insya Allah, ketika kalau tahfidzul Quran itu udah 1482 alumni kita 2 juz. Selama 3 tahun saya di sini memimpin, tapi ini kita kembangkan kepada hadis arba'in. Dan untuk tahun pembelajaran ini, insya Allah kami akan bergerak meminta kecamatan, ya, generasi muda kita yang SMA yang belum mampu misalnya membaca Al-Quran, akan kita didik di sini gratis. Kita akan mencari donatur, bagaimana generasi kita paham dengan Al-Quran dan hadis. Siapa yang paham dengan Al-Quran dan hadis, kata Nabi, dia selamat dunia akhirat. Allahu Akbar. Ya, makasih. Itu yang gratis itu ada orang tertentu atau semua gratis? Setelah nanti ada launching dengan donatur, insya Allah. Siapapun, Bapak pun boleh. Kalau mau 10 hari atau 5 hari mengaji terus. Iya. Dengan catatan itu tadi, kita sedang mencari donatur. Dan inilah fungsi kita. Banyak orang-orang kaya, gak tahu dia kemana jukinya uangnya. Ini tujuan suci sampai kita nanti ke surga. Sama-sama, saya hakul yakin kita ini akan ke surga semua. Amin. Ya, oke, ya. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Dok ya. Udah mau sampai. Sumut martabat. Itu udah standby. Nah, itu ya. Kita di Deli Serdang di asrama Tahfidzul Quran Tol Amplas bersama senior hebat. Hari ini Kepala mandi. Ya, ini adalah Bapak Harahap selaku PLT Kemenang Deli Serdang, dan ini adalah Ketua Kepala Man yang dua Lubuk Bakar, yang baju putih Sekjen. oh Sekjen Tarbiyah yang Bakti. ujung Pak Sekjen PKMG. PKMG adalah Persatuan Kepala Madrasah dan Guru MI MTS MA Deli Serdang. Deli Serdang. Iya. Jadi hari ini kita akan meminta apa
dengan adanya surat edaran daripada Menteri Agama ya, masalah apa namanya pembatasan rumah ibadah atau beribadah. Kira-kira menurut abang gimana? Kesian kah atau gimana? Ya, surat ini kan edaran ini sudah keluar sebelumnya bahwa pembatasan rumah ibadah itu, namun Menteri Agama karena perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini dikeluarkan lagi batasan tentang penggunaan rumah ibadah, aula pesta perkawinan. Sebenarnya tujuan pemerintah itu baik agar tidak menular. Ada siap itu nanti ininya. Banyak COVID ini. Nampaknya masyarakat ya sudah bosan dengan COVID ini sudah hampir 2 tahun. Jadi sebenarnya pembatasan pengguna rumah ibadah atau jumlahnya sesuai dengan protokol kesehatan itu sudah baik. Demi keselamatan jiwa jamaah. Untuk itu perlu keterlibatan media, stakeholder, menyampaikan ke masyarakat ya. Menyampaikan ke masyarakat karena semuanya kebijakan tergantung media dan masyarakat. Aku kecil. Supaya lebih efektif gitu. Iya. Jadi jangan ada indikasi negatif ya. Karena ini kan agak sensitif ya, Pak ya. Kalau kita memahaminya secara emosional keagamaan, ya seolah-olah kita membatasi orang beribadah. Iya. Tapi kalau kita memahami dari segi keselamatan, itu juga merupakan suatu bagian Islam demi keselamatan jiwa. Misalnya ke Mekah wajib, tapi kalau tidak aman, tidak nyaman, ada COVID, ya boleh tidak dilaksanakan. Ini sekarang gini Pak, jujur dari hati Bapak sendiri, bukan sebagai apa-apa. Apakah Bapak respect atau gimana tanggapan Bapak masalah pembatasan ibadah ini sebagai manusia ya Pak, sebagai umat manusia beragama lah. Iya. Gimana tuh Pak? Saya jujur, saya sangat respect dengan keputusan itu. Dan apabila kita kaji penyebaran COVID-19 ini kan sudah suatu masalah musibah nasional. Ada pro dan kontra. Ya, pro kontra itu ada kajian secara teologis bahwa berjamaah itu sunat muakkad, ya harus dekat-dekat, harus berkumpul. Tapi kan situasi pandemi, demi keselamatan itu aja. Bahkan dalam ajaran Islam itu ya walaupun dia disunatkan, tapi keselamatan harus dilaksanakan. Iya, jadi kita ambil yang positif. Ya, karena pandemi ini kan suatu musibah nasional, didekati secara ilmiah oleh kedokteran dan didekati dengan WHO bahwa itu sudah pasti positif secara ilmiah dunia kedokteran adalah berbahaya. Lantas kenapa kita pahami dengan fanatik yang tidak punya disiplin ilmu tentang ilmu kesehatan, bahkan dari pendekatan religi keagamaan terlalu menolak keputusan ini. Jadi maksud saya secara pribadi kita harus seimbang antara kajian-kajian ilmiah yang bersifat kesehatan dipadukan dengan kajian-kajian keagamaan yang bersifat keselamatan. Iya. Jadi harapan untuk masyarakat Sumut, terutama masyarakat Deli Serdang, semoga ya edaran ini ya jangan tidak dilaksanakan ya, karena ini keselamatan jiwa, keselamatan jamaah dan umat Islam. Apalagi ada sekarang perkembangan Deli Serdang dan Medan itu udah zona merah gitu. Ya. Jadi
harus kita ikuti demi keselamatan. Karena sholat di rumah pun sah juga. Nah, kenapa harus rame-rame ke masjid? Karena dia hanya sholat muakkad, tapi lebih fatal kemungkinan akibat penyebaran COVID. Terima kasih banyak ya Pak Arahap, itulah himbauan yang lebih beredukasi. Jadi kita harapkan kepada masyarakat Sumut, terutama masyarakat Deli Serdang, untuk melaksanakan segala daripada anjuran pemerintah, kemudian pembatasan rumah ibadah, protokol kesehatan, tetap 5M, jaga kesehatan, jaga juga imunan tubuh, sayangi keluarga Anda, sayangi masyarakat. Ada saya tambahkan apa nih, Pak? Ya, tentang apa pro kontra pembatalan haji. Nah, iya, ini banyak yang itu bertanya. nomor 660 surat edaran Menteri Agama, pembatalan haji untuk tahun 2001. Itu juga pro kontra. Ada opini sebagian entah hoax atau tidak, atau sengaja menciptakan informasi untuk menyerang pemerintah, katanya dana hajinya habis gitu ya. Dipakai ke dana kopi untuk pembangunan infrastruktur, akhirnya haji pemerintah tidak bisa melaksanakan haji. Nah, itu yang sangat ekstrim gitu, tidak rasional, hoax gitu. Padahal pembatalan haji itu hanya dikarenakan COVID demi keselamatan jamaah. Iya, dan itu juga langsung dari Arab Saudi ya. Dan ada terakhir, setelah adanya edaran Menteri Agama 2-3 hari ada keputusan dari Arab Saudi, tidak menerima negara manapun. Itu udah standby sana juga. Tapi sebetulnya kau harus di situ ya. Indonesia gitu, ada dikaitkan dengan politik, dengan politik. Tapi tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Untuk itu jamaah atau umat Islam tidak terprovokasi dengan informasi. Mudah-mudahan kita bangunlah berpikir positif thinking dalam suatu membangun kebersamaan untuk melakukan kita bersama Pak Hanbir Sumut, Pak, kita kan tadi sudah wawancara dengan juga Pak Burhan di Hardiani. Harapan ke depannya apa nih Pak untuk milenial muda? Kehidupan kita semakin hari semakin dihadapkan pada tantangan yang sangat berat sekali di bidang keilmuan, di bidang iptek, di bidang ekonomi. Jadi generasi milenial dia tidak boleh lengah terpengaruh oleh banyaknya rintangan halangan yang hari ini di media sosial. Dia mampu mempergunakan IT untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi generasi yang lost. Dia ilmunya tidak tercapai, imannya kurang. Dan itulah generasi yang gagal. Jadi kita tidak mau produk kita ini menjadi produk gagal nanti generasi kita. Karena hari ini kan kita yang membuat mereka menjadi baik. Jadi kalau dia gagal nanti berarti kita yang gagal. Artinya harus balance dong teknologi dengan agama. Nah, itu kalau menurut Bapak sendiri, itu apakah dengan fondasi agama yang kuat itu akan menjamin generasi kita yang lebih edukasi dan bermartabat? Ya memang itu. Jadi agama adalah dasar utama di dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia ini kalau tidak diikat dengan agama, dia akan menjadi buas, lebih buas dari binatang. Jadi agama harus menjadi fondasi dasar bagi kehidupan seseorang. Kemudian agama saja tidak cukup, harus kita barengi dengan penguasaan ilmu dan teknologi supaya jangan tertinggal kita. Kan ada suatu peribahasa katanya, kehidupan ini kalau dengan agama akan terarah. Kehidupan ini kalau dengan ilmu akan menjadi mudah. Jadi orang yang berilmu itu mudah hidupnya. Jadi mudah saja kalau tidak terarah kan tidak bisa hidup. Dan satu dan kalau dengan seni hidup itu akan terasa indah. Iya, satu lagi. Iya, satu lagi nih Pak. Ini kan kita agak sensitif dikit, tapi kan kita edukasi agama.
Tapi kan ada yang berdasarkan dengan kaidah, tapi agak melenceng gitu. Apa itu? Ya seperti radikalisme itu kan mempengaruhi Pak. Jadi untuk lebih baiknya itu fokusnya di mana? Itulah pendalaman nilai-nilai keagamaan itu. Jadi sehingga anak-anak kita itu tidak salah didik, tidak salah asuh. Jadi dia berguru kepada orang yang benar. Jadi kalau udah di madrasah, dia kan udah jelas gurunya, pimpinannya, sudah memang orang-orang yang sudah ahli di bidang itu. Tapi kalau anak-anak muda ini berguru kepada orang yang tidak agama, cuma hanya mendengar, tidak, kalau dalam istilah hadis itu tidak ada sanadnya ilmunya itu sering melenceng. Oke Pak, agama adalah tiang fondasi seluruhnya, menjadikan dan mencetak generasi muda lebih bermartabat dan lebih berakhlak.